Muhammad Deden adalah salah satu pengusaha muda yang bergerak di bidang kerajinan anyaman dengan produk peci bambu. Permas Banten Mas Deden adalah merek lokal asli Kabupaten Tangerang dalam membuat kerajinan anyam peci bambu. Di kesibukannya sebagai seorang pengusaha dan juga karyawan, Muhammad Deden Budiman juga salah seorang mahasiswa Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deden Budiman. Saya mahasiswa di program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Dampak COVID-19 tidak hanya melemahkan imun pada tubuh manusia, namun virus berasal dari Cina ini mampu menghancurkan perekonomian internasional, termaksud perekonomian para pengrajin anyam bambu. Kerajinan yang terus mengembangkan kearifan lokal warga Tangerang ini biasanya memproduksi bakul, seupan, nyirur, dan juga kipas nyaris kehilangan pembeli. Para pengrajin anyam bambu yang terletak di beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang, seperti di Kecamatan Curug, Kecamatan Legok, dan Kecamatan Tiga Raksa, merasa putus asa. Mereka berencana tidak akan lagi memproduksi anyaman bambu, mengingat para pengrajin kehilangan pasar. Berawal dari sini, Muhammad Deden Budiman, mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan mencoba berinovasi agar produk anyam bambu yang pada tahun 1970-an mengalami kejayaan mengekspor produk anyaman ke Eropa agar terus eksis. Meski tidak mudah mengajak para pengrajin anyam agar terus berinovasi dengan tujuan produk dihasilkan dapat bersaing di pasaran, saya terus memberikan pendampingan dan motivasi kepada para pengrajin yang sebagian besar usianya di atas 50 tahun. Di sini, saya coba mengajak para pengrajin untuk memproduksi peci anyaman bambu. Peci di sini berbahan bambu yang sudah dianyam dengan kombinasi dengan bahan peci songkok. Peci produk kita ini dirancang senyaman mungkin. Selain di bagian depan kita perlihatkan anyaman bambu yang dikombinasikan dengan kain songkok, di bagian dalamnya kita berikan bahan dan dijahit, agar saat dikenakan tidak keras karena terdapat anyaman bambu. Pada bagian atas, selain ada anyaman yang diberikan nama mimitan, serta kita berikan sirkulasi udara. Tujuan agar pengguna peci tidak kepanasan pada bagian kepalanya. Ternyata produk yang kita hasilkan mulai dilirik oleh masyarakat. Pengguna peci bambu ini tidak hanya oleh warga Tangerang. Produk yang kita pasarkan secara tradisional dan online sudah mencapai Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok, Aceh, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Jakarta, dan juga Kabupaten Serang. Bahkan saat ini kita sedang merancang MOU dengan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdapat di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Jika dahulu para pengrajin kesulitan mencari order, kini mereka mulai kesulitan memenuhi order. Alhamdulillah, setiap harinya order ada saja, mulai dari satuan sampai puluhan pesanan.
Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksin. Bisnis yang ditekuni sekitar 2 tahun terakhir ini bukan tanpa hambatan. Jumlah pengrajin yang sangat minim, serta usianya yang sudah tergolong sepuh, tidak bisa dipaksakan untuk memenuhi target pesanan yang diminta pasar. Selain itu, persoalan klasik yang belum kita pecahkan adalah modal. Keuangan yang sangat terbatas tidak mampu membeli stok bahan baku yang banyak. Selain itu, seharusnya kemasan peci bambu ini dikemas dengan kardus belum bisa terrealisasikan, sehingga hanya bisa menggunakan body bag. Deden menceritakan salah satu perusahaan kardus yang didatangi mematok harga kardus untuk membungkus peci bambu Rp6.000 dengan jumlah pesanan minimal 2.000 piece. Jika dijumlahkan mencapai harga Rp12 juta. Jika jumlah pesanan kardus di bawah 2.000, maka harga akan diberikan akan berbeda. Apalagi jumlah pesanannya hanya di bawah 1.000 piece, maka harganya akan jauh lebih mahal. Modal yang dimiliki sangat terbatas. Bahkan, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang belum melirik bisnis ini sebagai kearifan lokal warga Tangerang. Usaha yang dirintisnya ini bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Jauh lebih penting, Deden berharap produk kearifan lokal Tangerang tidak kalah oleh serbuan produk-produk dari negara luar.
Melalui SJTV, Deden, mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, berharap agar keluarga besar mahasiswa maupun dosen Universitas Pamulang dan Universitas Tomo di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya agar bersama-sama melestarikan kearifan lokal Kabupaten Tangerang, sehingga peci bambu bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Awal muasal pengembangan peci bambu ini terkait dari keluhan-keluhan para pengrajin anyaman bambu, di mana mereka mampu membuat tetapi tidak mampu menjualnya. Mengingat produk-produk yang dibuat oleh para pengrajin ini seperti bakul, sepan, kipas, produk-produk tersebut sudah kalah dengan produk-produk dari luar negeri, sehingga anyaman-anyaman itu sudah tidak diminati. Akhirnya berawal dari keluhan para pengrajin, saya berinisiatif melakukan inovasi-inovasi, mengajak para pengrajin ini untuk membuat topi bambu dan juga peci bambu. Ini peci bambu ini anyaman dari bambu secara keseluruhan, serta dilapisi oleh kain songkok. Nah, awalnya mengajak para pengrajin melakukan inovasi, membuat produk-produk yang baru, itu kami mengalami kesulitan, mengingat sulit untuk diajak berkembang. Nah, lambat laun para pengrajin itu kita bina, kita bimbing untuk menghasilkan produk-produk yang bisa memiliki daya saing. Nah, sehingga kita membuat peci bambu dan juga topi bambu. Alhamdulillah saat ini para pengrajin yang tadinya kesulitan untuk mendapatkan ataupun menjual produknya, saat ini teman-teman pengrajin anyaman itu mulai kesulitan untuk memenuhi pesanan-pesanan peci bambu. Peci bambu ini hampir merambah ke berbagai penjuru Indonesia. Seperti kemarin di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kita kirim ke sana, ke Aceh, ke Bali, ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan wilayah Banten ini hampir semua menggunakan peci bambu ini. Sudah tidak asing lagi. Nah, alhamdulillah dari pengembangan peci bambu ini bukan hanya masyarakat yang mendapatkan keuntungan-keuntungan, saya juga secara pribadi mendapatkan keuntungan, dan alhamdulillah saya bisa berkuliah di Universitas Pamulang itu melalui usaha peci bambu ini. Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika
sahabat SJTV, salam Ruang Mahasiswa. Halo sahabat SJTV, salam Ruang Mahasiswa. Perkenalkan, saya Bima Guntara, dosen kemahasiswaan dari Prodi Hukum sekaligus pembina inkubasi bisnis di program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di sini saya ingin memperkenalkan salah satu hasil produk dari inkubasi bisnis yang dihasilkan dari mahasiswa-mahasiswi program studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Salah satunya ialah hasil kerajinan tangan dalam bentuk topi ataupun peci yang berbahan baku dari bambu. Berapa harga peci bambu? Untuk harga peci biasanya kita jual di pasaran 120. Itu untuk satuan. Sedangkan kalau partainya lebih banyak bisa kita kurangi. Apalagi untuk penjualan kembali, kita bisa kasih harga di kisaran 100.000. Sedangkan untuk harga topi, seperti topi ini biasanya kita jual 100.000. Rata-rata kita jual untuk topi itu 100.000. Itu untuk satuan. Kalau misalkan belinya partai besar dan untuk dijual kembali, kita bisa harga bisa dinego. Apa dan dari mana bahan baku yang digunakan? Bahan baku utama dari pembuatan peci bambu ini adalah bambu tali. Kita dapatkan bambu ini dari sekitar desa Poncol, Kecamatan Jambe, ataupun banyak bambu ini masih banyak di wilayah Kabupaten Tangerang. Jadi untuk bahan baku kita tidak kesulitan. Berapa total pengrajin Permas Banten Mas Deden ini? Rajin di bawah naungan kami ini ada sekitar 10 orang. Mereka mengerjakannya bukan hanya di gerai di sini saja, tetapi mereka mengerjakannya di rumah masing-masing. Nah, alhamdulillah dari tenaga kerja ini mampu menanggulangi angka pengangguran, di mana teman-teman yang muda-muda kita berikan pelatihan-pelatihan, kita ajarkan bagaimana cara menganyam, sehingga sedikit demi sedikit angka pengangguran di desa Poncol ini bisa sedikit mengurangi. Bagaimana cara memasarkan produk peci bambu? Brand peci bambu ini kita berikan nama Permas Banten Mas Deden. Kita melakukan pemasaran yang pertama sistem online. Mau tidak mau kita harus mengikuti pasar online ini, sehingga produk kita bisa merambah ke berbagai daerah. Selain dari online, kita juga memasarkan secara tradisional, di mana ada yang datang langsung ke gerai kita, ataupun ya kita temui di mana, dan kita juga buka stand. Setiap ada kegiatan kita buka stand untuk melakukan promosi-promosi. Adakah minimal pemesanan untuk pembelian peci bambu? Biasanya pemesanan itu kisaran di angka 10 sampai bisa 20, bisa 30, ataupun 50. Namun ketika ada pemesanan hanya satu pun bisa kita layani.
biasanya kita kirim melalui ekspedisi. Berapa pendapatan atau omset dari penjualan peci bambu ini? Kita dalam 1 bulan kurang lebih bisa menjual 100 peci bambu dengan rata-rata kisaran omset itu 1 bulan 10 juta bersih. Itu belum 1 juta itu bersih, 10 juta itu bersih. Kalau dihitung dengan yang lain seperti menggaji karyawan ataupun membeli bahan baku bambu serta bahan baku yang lainnya, itu bisa lebih dari 10 juta. Bagaimana cara membagi waktu antara menjadi mahasiswa dan sebagai pengusaha? Untuk membagi waktu antara seorang mahasiswa dan pengusaha muda memang tidak mudah. Tapi saya melihat skala prioritas yang mana. Ketika saya harus kuliah, harus mengerjakan tugas-tugas, itu harus saya kerjakan terlebih dahulu. Baru bisnis ini yang saya kembangkan. Tetapi ketika perkuliahan itu sedang tidak ada tugas, maka saya harus fokus ke bisnis pengembangan usaha peci bambu ini. Saya sangat mengapresiasi hasil produk buatan dari salah satu mahasiswa kita, yaitu bernama Muhammad Deden, yang memang saya ketahui dia sehari-hari dalam perkuliahan juga memiliki daya nalar dan sikap kritis yang luar biasa, serta mampu memahami gejala-gejala atau fenomena sosial yang dialami oleh masyarakat. Sehingga dari gejala sosial tersebut timbullah sebuah ide dari gundah gulana yang dia rasakan selama ini untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat dipasarkan secara mancanegara. Sebagai mahasiswa dan juga pengusaha, kedepannya harapan apa yang ingin dicapai? Selain mengembangkan usaha peci bambu, fokus utama saya selaku mahasiswa, saya harus lulus tepat waktu. Setelah lulus tepat waktu, saya harus melanjutkan studi saya ke S2. Adapun harapan saya sebagai pengusaha, di mana peci bambu ini bisa diterima di masyarakat sehingga menjadi tuan di rumahnya sendiri, tidak kalah dengan produk-produk dari Cina. Sangat menyayangkan bila mana produk kearifan lokal Tangerang ini hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Di inkubasis ini yang kita kelola di program studi ilmu hukum, mahasiswa kita buka seluas-luasnya untuk dapat bergabung di dalam kegiatan ini dengan cara mereka menawarkan atau mengajukan sebuah proposal inklusi bisnis, yang dimana setelah dari proposal tersebut kita cek, kita review, dan hasil dari review itu akan ditindaklanjuti untuk lanjut ke proses pengembangan dari proposal inkubasi bisnis yang diajukan oleh mahasiswa. Kepada para dosen saya mengucapkan terima kasih yang telah membimbing ataupun menjadi mentor saya di dalam pengembangan usaha peci bambu ini. Sehingga usaha ini semakin berkembang dan berkembang berkat bimbingan dari para dosen ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Untuk para mahasiswa Universitas Pamulang yang belum menjadi wirausaha, saya mengajak kita menjadi wirausaha muda. Memang sulit untuk melangkah menjadi wirausaha, tetapi ketika kita sudah melangkah, maka jalan akan terbuka. Untuk itu sekali lagi, saya mengajak teman-teman mahasiswa Unpam untuk menjadi wirausaha. Dengan menjadi wirausaha, kita akan membuka lapangan pekerjaan. Ya, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Deden dan masyarakat sekitar yang telah menyambut kita baik ke tempat tersebut untuk bagaimana membuat sebuah hasil produk yang memang hasil produk ini dapat dinikmati oleh bukan hanya mahasiswa tapi oleh masyarakat sekitar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SCTV, salam ruang mahasiswa.
Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak.